Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 7 Maret 2022, tepatnya di minggu kedua di bulan Maret. Oke, sebelumnya saya mau ucapkan mohon maaf karena morning briefing minggu ini nggak ada. Ya, minggu kemarin, sorry maksudnya di minggu pertama bulan Maret nggak ada karena kebetulan saya lagi di luar kota dan banyak urusan. Jadi morning briefing untuk hari Senin dan insya Allah morning briefing untuk hari-hari berikutnya tetap ada. Ya, jadi kalau yang mau intens teman-teman bisa join VVIP karena morning briefing VVIP itu nonstop. Oke ya, dan dalam seminggu meskipun banyak hari liburnya, jadi cukup banyak drama lah ya, drama yang terjadi di pasar modal. Overall secara chart market masih arah ke atas ya karena didukung oleh sektor komoditi, di mana ya kita tahu Indonesia merupakan rajanya komoditas yang diuntungkan untuk sektoral komoditasnya selama perang terjadi. Ya, ini udah saya bahas di beberapa morning briefing terakhir, yang mana mau nggak mau kita harus coba minimal ada nyantol satu emiten di bidang di sektor komoditas. Ya, dan ya sektor komoditas pun banyak, Anda harus filter. Anda mau nikel, Anda mau migas, Anda mau batu bara yang paling on, Anda mau oil dan sebagainya, CPO, itu prefer terserah Anda. Tapi yang jelas minimal ada satu yang nyantol untuk memanfaatkan momentum yang ada. Karena balik lagi, ini adalah momentum siklus. Ya, ini adalah siklus komoditi super cycle. Ya, ingat ya, namanya komoditi super cycle. Ini adalah siklus, ini adalah cycle. Jadi ini tidak bertahan selamanya. So, ya saya rasa Anda bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, dan balik lagi, untuk outlook market seminggu ke depan yang harus Anda ketahui, marketnya memang on track. Tapi yang membuat on track sektor komoditas. Ya mungkin plus banking lah. Ya plus big bank, ya bank buku 4 beserta komoditas yang on track. Tapi di luar itu hampir mayoritas itu mengalami shutdown correction. Mungkin teman-teman merasakan bahkan di hari ini aja naik 0,8, tapi yang turun itu lebih banyak daripada yang naik. Ya, ada dua momentum yang memang sudah saya sebutkan dan ini masih ongoing. Ya, momentum pertama ialah rilisnya laporan keuangan. Ini adalah momentum pendongkrak market. Ya, saya udah bilang nih ya, sebelum kita akan mengalami siklus sell in May gitu ya, kita akan mengalami event yaitu sell in May. Maka sampai menjelang sell in May, maka kita kedongkrak sama dua. Yang pertama ialah momentum dari rilis laporan keuangan, ditambah lagi harga komoditasnya yang meledak-meledak. Ini menjadi katalis. Sebelumnya minggu-minggu lalu itu banking kelar laporan keuangan. Minggu-minggu ini dan mungkin minggu-minggu depan ini keluar laporan keuangan banyak dari sektor batubara ataupun sektor komoditas lainnya. Yang mana ya sektor batubara ataupun CPO, ini dua sektor yang saya rasa harga laporan keuangan akan meledak. Ya, dan hari ini di hari Jumat itu ada ADRO. Kemarin ada ITMG, hari ini ada ADRO, ya mungkin PTBA belum ya, PTBA Indidoid. Nah, ini akan jadi katalis atau pendongkrak sementara. Nah, setelah momentum kedua selesai, momentum pertama selesai, momentum kedua yang akan hadir ialah pembagian dividen. Nah, balik lagi nih ke sektor komoditas yang paling kencang ya sektor batu bara. Biasanya minimal bagi dividen bisa di atas 5, bahkan bisa di atas 10%. Apalagi dengan pendapatan di tahun 2021 yang meningkat secara signifikan. Jadi bukan nggak mungkin dengan asumsi dividen payout rasionya sama, ya persentase jumlah yang dibayarkan dari total laba bersih perusahaan sama, maka ketika laba perusahaannya besar, maka dividennya akan lebih besar. Gitu ya. Jadi ini menarik, ini akan menjadi pendongkrak kedua setelah momentum laporan keuangan terbit selesai. Dan menurut saya ini masih berlangsung ya hingga mungkin pengumuman dividen lah, minimal itu mungkin di sekitar bulan-bulan ini, Maret April. Biasanya dia bagi itu April Mei bagi dividen. Ya tidak jarang juga bagi bulan Juni, tapi April Mei rata-rata itu udah bagi dividen. Dan biasanya momentum harga sahamnya sudah naik di bulan April pada saat pengumuman. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kita harus FOMO? Apakah kita harus kejar kereta emiten-emiten yang mungkin kayak contoh let's say ADRO yang udah naik bahkan hari ini
di sekitar 16% dan sebagainya, atau kayak mungkin ITMG atau Indi yang sudah terbang dan sebagainya. Nah, balik lagi, menurut saya kita masih bisa follow up. Ya, kita masih bisa follow up dengan dua momentum tadi. Anda pegang ya dua momentum tadi dengan mungkin time frame paling panjang mungkin sampai bulan Mei. Mungkin ya bisa saja bulan April sudah kelar gitu ya. Dan yang jadi big question adalah titik entry. Nah, ini titik entry yang harus kita perhatikan. Jangan sampai titik entry ini akan mempengaruhi psikologis dan akhirnya Anda cut loss di emiten batubara. Lucu banget kalau teman-teman cut loss di emiten batubara. Ya, Anda beli batu bara, Anda cut loss. Ini kayaknya lucu, padahal harga batu bara lagi gila-gila. Nah, maka dari itu penentuan timing dan titik entry itu akan menentukan banget kemana arah teman-teman. Apakah bisa profit besar, apakah profitnya sedang, atau justru nggak profit atau bahkan loss. Nah, titik entry ini yang harus ditentukan. Jadi pesan dari saya ya, jangan FOMO kejar, wah dia tiap hari naik 15%. Kita nggak bisa expect besok dia naik 15%. Nah, kalau Anda punya pemikiran seperti itu ya hati-hati. Tapi saran dari saya, carilah emiten yang udah ada candle-candle istirahatnya. Kayak misalnya udah 2 hari dia nggak kemana-mana, nggak naik, nggak turun. Nah, Anda bisa entry di emiten-emiten yang sudah membuat pijakan. Tapi kalau emiten-emiten sekarang, ini kan momentum pertama. Nah, biasanya peralihan dari setelah laporan keuangan terbit dan sambil menunggu pengumuman dividen, biasanya akan ada jeda untuk emiten untuk sideways dulu. Buat pattern, ya buat pattern bullish continuation gitu kan, atau buat support kecil dulu sambil bandar cicil akumulasi lagi. Ketika pengumuman dividen ataupun beberapa momentum yang ada gitu ya, baik itu momentum dalam negeri atau luar negeri, nanti baru di push lagi. Nah, di saat fase dia sideways itulah, entah itu sideways panjang, sideways pendek, Anda entry di sana. Ini berlaku untuk emiten lagi ongoing, ya baik itu banking ataupun komoditi. Ini penting ya, ini penting menurut saya. Anda harus know, Anda harus tahu dan tidak termakan FOMO yang berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya share strateginya ya. Anda ingat baik-baik saja. Nah, lalu tanpa panjang lebar kita akan langsung aja ke pembahasan requestan. Sebelum itu seperti biasa kita punya transparansi. Ini adalah profit kita di minggu pertama ya. Profit kita di minggu pertama itu ada 4 ya, ada 4 dan ada 1 cut loss. Cuman yang saya screenshot ini karena kemarin kan sebenarnya udah buat MB tuh untuk hari Jumat. Ya sebenarnya saya udah buat MB untuk hari Jumat, tapi ada crash jadi ya batal buat. Nah, ini untuk hari Rabu. Yang pertama kita ada BWPT. Ya, pertama kita ada BWPT. Sebentar ya. Oh sorry ya, ini BWPT yang lama nih, sorry. Nah ini ya BWPT yang tanggal 2 Maret. Oke, beli di 8891, rekom di 927, TP 9495. Ya TP 1 pas banget 9495 di 2 Maret ya. Tembus 9495. Jadi dapat di 90-an, 91 lepas di 9495 tuh 4 sampai 5%. Oke. Lalu nextnya ada Seger ya, ada Seger. Ini adalah pantauan pribadi sebenarnya ya, tapi udah saya publish di channel ya. Ini VVIP STR, ini channel kita. Ya, jadi sama kita publish di channel. Harganya itu pas saya screenshot di 14.50. Bahkan teman-teman dapat ada yang di 14.20, 14.30. Dan ya kalau Anda cek Seger hari ini udah mau tembus 2.000. Dan itu saya kawal tuh trailing stopnya. Setelah ini saya kawal terus trailing stopnya. Gitu. Ya, lalu ada 2 lagi. Pertama ada MPMX ya. Kita berhasil leverage down di sini, TP di 1000-1020. Gitu ya. Main pendek 4%-an. Lalu satu lagi ada Indi. Ya, ini adalah ketika kita buyback kemarin di sini. Seperti itu. Jadi ada 4 dan kita ada cut loss 1 yaitu SQMI. Ya, ini sektor emas gorengannya sih. Ya, dia jebol kena banting, belum ada momentum ya sudah. Kita lepas. Jadi 4/1. Tabelnya saya belum screenshot ya. Jadi win rate di minggu pertama 80%. Oke. Lalu buat teman-teman yang belum download mobile app silakan. iOS mungkin akan launching di bulan Maret ini. Dan ya nextnya materi-materi Bibos yang gratis-gratis, edukasi gratis akan saya cantumkan di sini. Jadi dalam satu apps teman-teman bisa pakai.
Ya lalu buat yang mau join VVIP dipersilakan sekali ya, daripada teman-teman nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus hak apa, dan malah atau teman-teman HK-nya di atas dan akhirnya nyangkut, ya better teman-teman butuh satu komunitas yang mensupport, yang memberikan edukasi, yang bisa mengarahkan teman-teman agar tidak terjerumus. Nah mungkin VVIP Silent Trader salah satunya. Bisa dicoba dari per minggu ya, dicoba dulu aja, kalau nggak cocok nggak usah perpanjang. Yang mau silakan join grup Telegram kami, lalu japri ke Staff Silent. Ingat ya, banyak penipuan yang mengatasnamakan FTA, jadi hati-hati. Oke, dan ini adalah win rate kita di bulan Februari. Ya awalnya 3 minggu awal kita win rate 100%. Tapi menjelang akhir gitu ya, menjelang akhir bulan kita agak struggle, dan ya banyak beberapa gorengan sih ya, beberapa gorengan itu kena batas. Ya ada Kepik, ada CSIS gitu ya, MDLN ini ada cut loss tapi kita berhasil BEP karena kita sell on strength, sukses. Lalu ada beberapa lain, rata-rata sih gorengan memang. Ya rata-rata gorengan, dan ada satu swing kita cut loss, satu itu Adi. Ya ada cut loss Adi. Nah sisanya ya Anda bisa lihat swing-swingnya Elsa, ini masih ongoing dari 300-an, sekarang 320. ITMG dari kita serok 21.000, 22, sekarang udah 28, hampir 30. SSMS dari 1000 udah mau 1200. Jadi ya Anda bisa hitung sendiri, kita masih follow up. Ya cuman memang udah dilepas biar nggak terlalu numpuk emiten-emiten kita. Gitu ya. Jadi ini kalau diasumsikan yield porto, asumsi kita beli semua rata 15% ya, kurang lebih kayak gini. Yieldnya, pertumbuhannya. Ini contoh aja ya, buat jadikan patokan. Oke. Lalu nextnya kita akan langsung ke pembahasan. Ya pertama ada Akra. Oke, Akra ini yang harus Anda ketahui, memang di sektor oil, tapi mostly lebih ke arah distributor. Yang setahu saya ya, setahu saya dia lebih ke arah distributor. Jadi kalau Anda lihat tuh pom bensin AKR ya itu punya Akra. Jadi dia nggak pure dia nggak pure produce atau yang menghasilkan minyak ya, seperti ya mungkin Medco ataupun Elsa dan sebagainya. Jadi Anda harus tahu nih, makanya kenapa Akra nggak selegit Elsa dan Medco waktu digoreng. Jadi ada faktor-faktor yang harus kita ketahui. Kayak batu bara, oke, kayak kemarin saya ambil contoh Fire. Kenapa Fire kok naiknya pelan? Ya karena dia bukan pure tambang batu bara. Yang benar-benar tambang ya Adro, PTBA, ITMG. Harum bahkan udah lebih ke arah nikel sekarang. Ya kalau ngomong Indi dan Doit setengahnya lebih banyak juga ke arah angkutnya. Ya jasa angkutnya, bukan ke arah produksinya. Meskipun ini naik ya karena dia mau ke green energy, diversifikasinya jadi katalis positif. Nah jadi Anda harus tahu nih, nah untuk Akra memang tidak pure untuk produksi oil. Ya gitu. Nah untuk Akra sendiri dia posisi masih sideways sih, masih konsolidasi after stock split ya, belum ada tanda-tanda. But kalau kita asumsikan sektor oil masih menguat, ya saya rasa Akra bisa dijadikan alternatif karena dia belum gerak terlalu tinggi. Posisi di support ya di 750 740. Menarik sih. Ya kalau dia kuncinya sebenarnya breakout di 790 ya. Breakout di 790 sampai dengan kurang lebih 800. Nah, ini kuncinya sih. Kalau dia bisa kunci di sini saya rasa dia akan lanjut. Ya, lanjut untuk bullish continuation. Kalau bisa breakout. Ya, kalau bisa breakout. Kuncinya di 800 790. Oke, nextnya Semawe. Wah, nanya waran ya. Untuk Semawe, to be honest saya nggak suka waran yang harganya masih di atas 20. Jadi ya kalau mau beli ya minimal tunggu dia di kepala 20 ke bawah. Ya Anda pun harus lihat juga induknya. Kalau induknya ini kan induknya kayak perlahan arah ke bawah ya. Kalau dia sampai bisa breakdown di sini di sekitar 254 atau 252 di arah ke bawah, maka warannya juga akan turun. Jadi saya rasa sih bagi yang pegang bisa siap-siap lepas dulu kalau dia jebol di 55, lalu tunggu agak bawah sekalian. Tapi ya kalau mungkin bisa sustain di atas 55 dan induknya masih stabil di atas 250, Anda mau hold juga silakan. Ya. Nextnya BRPT. Oke, nah ini perlu Anda ketahui. Ya, perlu Anda ketahui BRPT ini counternya sebenarnya counter dari oil.
Kenapa? Karena dia punya bahan baku pakai minyak. Ya, jadi di bursa efek kita ini sangat variatif. Ya, kalau mau kita teliti lebih jauh, antar emiten dengan emiten lain itu saling berhubungan sebenarnya. Nah, jadi Anda bisa tahu, oh emiten ini bahan bakunya minyak misalnya. Ketika minyak lagi naik, maka cost productionnya tinggi. Cost productionnya tinggi, maka akan menekan si BRPT ataupun si perusahaan terkait. Gitu. Jadi ini sebenarnya saling berhubungan. Nah, tinggal kita gali informasinya aja. Untuk BRPT kalau dibilang prospek, to be honest, saya yang belum research lebih jauh. Ya, karena balik lagi, ya BRPT ini udah berkali-kali stock split. Ya, dan kalau kita lihat secara big monthly-nya, dia memang lagi mau konsolidasi. Ya, ini emiten lagi benar-benar konsolidasi. Ya, dari kemarin dia konsolidasi, lama-lama mengerucut. Nah, kalau Anda perhatikan ini lama-lama mengerucut, dan ya menurut saya Anda harus secara price action kita harus tunggu dia benar-benar breakout. Ya, tunggu dia benar-benar breakout, dia punya trend line, atau ya dia breakdown. Kalau dia breakdown, ya saya rasa prospek secara teknikal akan kurang bagus. Gitu ya, jadi ini yang harus kita pantau. Tapi kalau secara prospek no comment karena saya belum research. Ya, ini kayak lagi di penghujung banget untuk BRPT. Rapi sih, chartnya memang dari dulu kayak gini. Oke. Lalu nextnya Antam, Inco ini masih bisa still ya, apalagi ke Antam gitu ya, dia balik setelah breakout, nggak ada testingnya, ya nggak ada istirahatnya, jadi ya mungkin target resist jelas di 2700 ini adalah resist wajib. Ya karena kalau mau kita tarik lagi lebih jauh, ya balik lagi Antam sekarang sudah mulai masuk kembali ke fase konsolidasi areanya, dia lagi balik lagi. Nah kuncinya ya memang di 2700, dan itu bisa dijadikan sebagai angka TP bagi teman-teman yang sudah hold. Nah bagi yang baru mau entry, ya balik lagi Anda harus tunggu candle minimal candle kecil seperti ini, lebih aman. Ya jadi kalau mau tunggu cepat, tapi saya rasa momentumnya masih akan di-push untuk komoditi, terutama untuk Antam. Pras hari ini ARB, hati-hati ya, ini candle. Nah ini kalau Anda lihat candle kayak gini dan ada volume, ini hati-hati, ini tandanya mau diguyur nih. Oke, dia dinaikkan dulu, habis itu dibanting lalu ada volume. Nah ini tandanya ada yang buang barang. Dan hari ini terbukti ARB lagi, so ya hati-hati aja sih. Ya ini agak serem, apalagi kalau dia jebol 220, out aja dulu. Karena dia patah support ya di 240-an, dijebol. Lalu nextnya di 228, 224, ini ada EMA 200. Kalau besok ARB lagi ya sudah, kelar dan tinggalin. Ya. Nextnya Medco. Ya Medco Elsa masih oke. Candle kecil kayak gini bisa di maintain. Untuk Medco-nya sendiri, dia udah berhasil di atas 600, ini udah bagus ya. Ini tinggal kita follow up dengan batas di atas 600. Ya sambil kita mantau dia punya dia punya harga dari komoditinya. Nah untuk Medco masih oke, masih bisa di follow up, masih bisa beli cicil-cicil kalau dia correction. Lalu next PSKT, hari ini ARB, kita pun PSKT terakhir cut loss ya, karena secara teknikal jebol. Ya sudah, kalau dia jebol mau gimana. Tapi apakah dia downtrend? Sebenarnya sih belum. Ya sebenarnya sih jangka pendek pun belum menunjukkan downtrend. Sebenarnya kecuali dia breakdown di sekitar 94 sampai dengan 90. Kalau dia sampai bisa breakdown di 94 sampai 90, ya saya rasa agak patah dan akan butuh waktu konsolidasi untuk PSKT. Jadi dengan momentum gorengan saat ini, saya rasa agak melemah ya, karena semua orang tertuju di komoditas. Ya mungkin ini yang teman-teman rasain juga apabila teman-teman di portonya nggak punya sektor komoditi. Saham yang teman-teman pegang, entah itu bandara akum, entah itu bandara posisi nyangkut, tapi nggak gerak. Kenapa? Karena semua lagi pindah dan fokus di komoditas. Lalu next MDLN sudah disupport, dibilang disupport ya, bahkan support krusial kayak di 7780 pun nggak mampu. Balik lagi, karena apa sih Om? Karena memang momentumnya nggak ada saat ini. Ya, momentum untuk gorengan ataupun kecuali digoreng ya sama bandar-bandar yang biasa goreng, di luar dari itu sih berat sekali karena nggak ada momentum. Orang bandar ataupun trader ya lagi fokus copet ataupun scalping di batu bara, di nikel dan lain sebagainya.
gitu ya. Kalau dibilang secara support ya memang sudah disupport, tapi momentumnya nggak ada. Highs fundamental gimana? Kalau untuk fundamental saya no comment, tapi kalau mau perkapalan yang lebih stabil ya Anda mungkin bisa cek ya SMDR, ya SMDR, atau enggak Soci, atau enggak mungkin PSSI ya. Tapi kalau highs karena dia baru IPO juga, we don't know. Tapi memang secara teknikal dari kemarin fluktuatif ya, agak enak untuk kita perhatikan. Ya nextnya BBYB, ini momentum bank juga belum ada ya. 2100 hampir dijebol juga ya, 2100 hampir dijebol, agak kurang bagus tapi masih oke ya. Minimal mentok-mentok dia nggak balik ke 2000 ke bawah ya, karena bisa saja dia retest dulu di 2000-an untuk lanjut naik sambil menunggu momentumnya ada. Karena momentum untuk bank pun, apalagi bank digital ya, ini masih belum sama sekali. Balik lagi, semua sektor ditinggalin untuk masuk ke komoditi. Ini yang happen saat ini. Jadi ya outlooknya, momentumnya masih berat banget. Ya Breeze juga masih belum ngangkat, tapi arahnya sudah masih mau arah ke atas ya. Dia masih mau mencoba untuk buat higher low untuk confirm dia punya uptrend. Ya dia bertahan di atas 1700. Ini adalah hal yang bagus kalau dia bisa bertahan di atas 1700. Nah mungkin bisa di maintain nih. Kalau dia masih coba bertahan di atas 1700, saya rasa arahnya masih bagus. Ya ini candle-candle kecil, candle-candle correction aja. Sebenarnya ini bisa kita. Oke, nextnya Pegas. Nah Pegas ini juga lagi on hari ini, breakout dengan volume yang cukup signifikan untuk Pegas. Akumulasi asing masuk 470.000 lot. Jadi saya rasa cukup besar. Beberapa resist penting hampir di breakout ya, di 1560 hampir di breakout, tadi sempat di breakout. Jadi saya rasa ini bisa di follow up nih ya, bukan gak mungkin dengan harga gas yang lagi banyak kena sanksi dan sebagainya. Ini saya rasa akan bisa jadi katalis positif untuk gas. Nah ini bisa kita follow up karena dia baru mau breakout ya. Anda bisa buy ketika dia retrace, atau misalnya hari Seninnya dia gagal breakout, dia retest dulu 1-2 candle baru coba breakout lagi, Anda bisa entry di sana. Ya, kuncinya ini lagi on. Ya, kuncinya si Pegas ini lagi on. Bovin masih konsolidasi sih. Balik lagi sama ya, untuk Bovin ini batas di 1200 saja. Ya, jadi ya pokoknya dia nggak boleh balik di 1200 ke bawah. Ya dia masih konsolidasi di atas 1200. Masih di atas support. Ini dia lama-lama kayak ngerucut nih. Dia buat wedge ya, dia buat descending, lama-lama mengerucut. Nanti ketika sudah mengerucut ya, entah itu breakout enggak breakdown. Tapi dengan kondisi emiten yang lagi up trennya, harusnya bukan gak mungkin dia breakout ya. Jadi tinggal kita tunggu aja price action breakoutnya gimana. Nextnya ada Inco. Ini juga nikel ya. Nah yang harus Anda ketahui, kalau kuncinya ini memang ada di 5.500 atau 5.600 untuk Inco. Tadi kalau Antam kan ada di 2.700. Kalau Inco resist crucialnya itu ada di 5.556. Nah Anda mau buy on breakout di 5.500, 5.600 juga bisa menurut saya. Jadi ya tinggal diatur-atur aja. DSNG CPO masih oke. Mungkin tinggal tunggu correctionnya aja ya. Secara teknikal dia berhasil breakout beberapa resist penting ya. Secara teknikal dia kemarin berhasil resist crucial di 650, 660. Jadi ya mungkin Anda bisa entry ketika dia mengalami correction. Ya, ketika dia mengalami correction, let's say di 700 ke bawah, mungkin bisa entry di sana. Jadi di titik-titik dia pullback ya, Anda bisa entry dengan batas mungkin di 660 sebagai batas stop loss. Jadi harga CPO hari ini juga kena correction cukup signifikan ya. Jadi mungkin momentum yang Anda bisa pakai ialah momentum sampai emiten CPO ini terbit laporan keuangannya. Kalau momentum 2, emiten CPO bagi dividen tapi nggak besar. Ya, setelah sepengalaman saya, emiten CPO itu nggak gede, nggak segede batubara. Jadi paling Anda hanya bisa memanfaatkan sampai laporan keuangannya terbit. Nah, setelah laporan keuangan terbit ya saya rasa Anda harus atur posisi jangan sampai over di emiten CPO.
Fungsi net di broker summary apa ya? Untuk menselisihkan antara broker buy dan broker sell. Jadi kalau buy-nya 1000, sell-nya 500, kalau Anda netkan jadi net buy 500, selisihnya. Ya, selisih antara buy and sell. Nextnya SCMA, position masih di support. Ya, position masih di support, nggak ada pergerakan yang signifikan. Ya mungkin karena sektornya belum berotasi. Ya, masih fokus di komoditi, dia masih buat base. Untungnya dia nggak diguyur cukup signifikan, jadi saya rasa SCMA pun cukup dijaga. Ya, WGSH, kenapa banyak nanya WGSH ya? Beserta bandarnya siapa aja sih? WGSH. Akumnya lumayan ya. Ada di YU, itu akum di rata-rata 170. 171. Ya menarik sih, cuman dia akselerasi aja. Ya dia akselerasi dan nggak tahu ya likuiditasnya besar gak sih? Likuiditasnya pun agak kecil ya. Jadi ya harus diatur-atur. WGSH. Ya 10%, limit high 200. Ya benar ya 10% ya. Limit low 165, ya benar 10%. Nextnya BRMS. Hari ini correction cukup sehat. Ya balik lagi masih bertahan di atas garis merah. It's still okay. Dan kalau Anda yakin, Anda bisa beli. Ya karena dia masih di atas garis merah. Jadi kalau kita perhatikan setiap dia nyentuh garis merah rebound, nyentuh garis merah rebound, garis merah rebound, nih garis merah lagi. Nah cuma yang jadi masalah apakah di garis merah ini masih lanjut atau enggak. Kenapa? Karena kenaikannya BRMS ini cukup terjal, kenaikannya cukup curam gitu ya. Agak tinggi sekali kalau kita mau pakai derajat. Jadi saya rasa ya Anda harus benar-benar memperhitungkan. Ya teman-teman bisa memperhitungkan untuk si BRMS. Nah kalau memang Anda ragu, Anda bisa tunggu agak di sekitar kepala 160-an kalau mau. Jadi ya kuncinya sekarang ya di 156, 160 dia nggak boleh jebol. Kalau jebol saya rasa dia akan memasuki downtrend pendeknya. Ya ini tinggal diatur aja posisi, tapi secara tren besar nih masih uptrend banget kok. Si CPRO juga belum ada momentum, dia tembus Bollinger tengah hari ini. Better kalau mau tunggu ya buy on weekly saja menurut saya ya. Bisa tunggu di sekitar 80-an. 80, 82. Jadi kalau mau tunggu agak bawah sekalian karena dia udah jebol nih. Ya dari jebol 100 memang udah indikasi yang kurang bagus. Oke, jadi Anda harus bisa memfilter emiten yang memang dia lagi nggak on. Ya sudah, kalau jebol batas support Anda bisa pindah, Anda bisa cut loss, nggak apa-apa, Anda pindah ke emiten yang lagi on. Jadi jangan semua nge-stuck di emiten yang itu-itu aja. Ya minimal Anda harus pindah dan ada barang di emiten yang lagi on fire. Jadi saya rasa cukup. So thank you banget teman-teman semua. Good luck, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.